Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani. Saya mahasiswa dari PGSD Unit 2 semester 5. Nah, yang dimana tujuan saya untuk membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi. Nah, yang dimana materi yang akan saya bawakan ialah meningkatkan kemampuan dan berbicara. Nah, lanjut saja, saya di sini akan menjelaskan bahwasannya yang pertama kali yaitu pengertian berbicara. Nah, pengertian berbicara ialah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata yang mengapresiasikan atau menyatakan serta menyampaikan tujuan dan pikiran dari gagasan dan perasaan. Nah, dari perasaan tersebut, berbicara ialah menyampaikan gagasan atau ide pokok dan bunyi untuk bahasa untuk perasaan secara lisan. Pengertian pada intinya mempunyai makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh para ahli. Berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Nah, selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Nah, di sini ada macam-macam tujuan berbicara. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu adanya berbicara menghibur kita gitu. Nah, salah satu berbicara santai ini bukan berarti dia tidak memiliki pesan atau apa yang ingin disampaikan di dalam pembicaraannya tersebut. Akan tetapi berbicara dengan santai ini yaitu ia memiliki pesan yang akan ditujukan atau yang akan disampaikan, akan tetapi dia dengan cara yang biasa saja dan dengan cara yang biasa kita mudah mengerti atau dengan bahasa-bahasa kita sehari-hari. Nah, biasanya berbicara santai ini sang pembicara maupun sang pendengar mereka dalam keadaan senang atau gembira. Biasanya mereka juga menyelipkan candaan-candaan serta guyonan hingga membuat hati mereka menjadi ceria atau gembira. Nah, contoh-contoh dalam berbicara menghibur ini yaitu salah satunya seperti lawakan, candaan, komedi, cerita-cerita pada zaman dahulu, cerita-cerita legenda. Nah, niat dan tujuan berbicara menghibur ini seperti halnya membawa cerita legenda. Nah, mereka ini menyampaikan secara ulang kembali bagaimana legenda itu terjadi, bagaimana proses terjadinya sebuah legenda tersebut dan bagaimana cerita di dalam legenda tersebut. Nah, yang dimana mereka bertujuan untuk bagaimana agar pesan yang akan disampaikan yang dibicarakan kepada mereka itu sampai kepada sang pendengar atau sang penerima pesan tersebut. Nah, dengan begitu mereka merasa bahwasannya berbicara menghibur mereka itu akan sukses. Nah, yang selanjutnya ada yaitu berbicara menginformasikan, yang dimana sang pembicara akan berbicara dengan serius atau akan dengan teliti, akurat, hening, tertib, menyampaikan informasi yang akan disampaikan oleh sang pembicara kepada sang pendengar agar informasi tersebut tersampaikan dengan akurat. Nah, biasanya berbicara menginformasikan ini contoh-contohnya adalah sebagai berikut, yaitu seperti menyampaikan peraturan pemerintah yang bagaimana bila saat menyampaikan peraturan pemerintah sang pembicara itu tidak tertib, tidak hening dan tidak serius dalam menyampaikan, yang dimana apa yang akan diinformasikan kepada sang pembicara tersebut akan tidak sampai atau akan menjadi salah arti bagi sang pendengar. Maka dari sini sang pembicara harus melakukan yang mana keseriusan dalam menyampaikan sesuatu. Nah, di sini ada juga seperti halnya reporter yang akan menyampaikan sebuah berita atau sebuah kejadian kepada awak media massa atau kepada pendengar yang lainnya, yang dimana pada saat ia menyampaikan sesuatu itu dengan cara ia serius atau dengan cara ia bersungguh-sungguh, disiplin dan tertib. Agar apa? Agar informasi yang disampaikan oleh sang reporter tersebut tercapai
atau tersampaikan dengan akurat kepada sang pendengar atau sang para pembaca atau pendengar koran dan yang lainnya, agar mereka mendapatkan informasi yang seharusnya dan yang sepantasnya mereka dapatkan. Nah, selanjutnya ada juga yaitu penjelasan struktur pada siswa. Nah, yang di sini yang berperan sebagai pembicara yaitu biasanya seorang guru, yang dimana sebagai pendengarnya yaitu siswa. Nah, di sini guru menyampaikan bagaimana struktur terjadinya sesuatu kepada siswa tersebut atau kepada para siswa yang ada di dalam kelas. Nah, jika guru tersebut main-main dalam menjelaskan atau menyampaikan sesuatu dan dia tidak dengan sungguh-sungguh atau tertib atau disiplin dalam menyampaikan dan menginformasikan sesuatu, maka para siswa yang ada di dalam kelas tersebut akan tidak mengerti dan tidak dapat menyerap informasi apa yang sedang disampaikan oleh gurunya tersebut atau yang telah disampaikan oleh gurunya tersebut. Sehingga di sini guru dituntut untuk bersikap tertib, disiplin, dan kondisi kelas pada saat itu harus hening. Agar apa? Agar mereka itu bisa menyerap informasi dengan baik. Nah, yang selanjutnya contohnya itu ada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi PPL yang sedang menjelaskan bagaimana program kerja mereka di lapangan kepada para petani atau kepada para awak masyarakat yang akan dituju mereka gitu. Sehingga kepada mereka sang pendengar tercapai bahwasannya apa yang mereka akan tuju dan apa yang mereka akan lakukan di dalam desa ataupun di sebuah perkampungan tersebut gitu. Sehingga para masyarakat dan para petani tersebut bisa menerima mereka dengan baik dan bisa menyerap apa saja yang diinformasikan oleh mereka, sehingga para petani juga mengerti bagaimana tujuan mereka datang ke situ dan bagaimana mereka harus melayani para mahasiswa atau mahasiswi tersebut dan bagaimana cara mereka berkontribusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini tujuan dalam berbicara seperti ini agar apa informasi yang akan disampaikan itu tertuju atau terserap dengan baik. Nah, jenis berbicara yang selanjutnya yaitu berbicara menstimulasi, yang dimana berbicara menstimulasi ini terkadang terasa kaku, hening, dan terasa dingin, yang dimana berbicara menstimulasi ini terjadi seperti adanya jabatan, wibawa, atau yang lainnya. Nah, yang dimana contohnya seperti seorang guru menasihati seorang muridnya yang malas, sehingga di sini terjadilah seperti sang guru tersebut mempunyai wibawa tersendiri dan sang murid atau sang siswa yang malas tersebut mendengarkan sang guru dengan seksama atau dengan dalam keadaan hening, sehingga sang murid itu mengetahui apa yang akan disampaikan oleh gurunya dan mengetahui apa sebenarnya kesalahan dari dia, sehingga guru tersebut menasehatinya dengan cara seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya ada seperti di mana seorang guru yang sedang menasihati muridnya misalnya melalaikan tugas atau melalaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Seperti melalaikan tugas nih, guru bakalan menasihati muridnya bagaimana cara muridnya itu seharusnya tidak seperti itu, atau bisa juga guru itu memotivasi bagaimana muridnya sehingga tidak lalai lagi dalam kerjaan-kerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yaitu yang dimana nasihat orang tua kepada anaknya, yang dimana kita sebagai anak akan mendengar bahwasannya nasihat tersebut akan terasa seperti kaku atau dingin, akan tetapi semua itu terasa karena adanya wibawa dari orang tua tersendiri. Nah, sehingga terjadinya lah suasana seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pesan dari dokter. Nah, yang dimana pesan dari dokter tersebut dokter menyampaikan bagaimana kondisi kita saat ini
bagaimana cara kita menanggulangi penyakit kita dan bagaimana cara kita menjaga pola makan atau menjaga pola kehidupan agar kita lebih sehat lagi dari yang keadaan sekarang. Nah, di sini kita merasa bahwasannya dokter tersebut memiliki wibawa tersendiri akan apa yang disampaikan. Itu karena apa? Karena dokter tersebut memiliki wawasan yang luas terhadap ilmu yang telah disampaikannya, terhadap apa yang sedang diberikan kepada pasiennya. Nah, salah satu contohnya lagi yaitu nasihat ibu kepada putrinya atau kepada anak gadisnya yang sedang patah hati. Nah, di sini peran ibu itu kepada anak gadisnya atau putrinya, yaitu mengayomi anaknya, bagaimana caranya menasihati bahwasannya agar anaknya tidak jatuh dan tidak terjerumus ke dalam dunia-dunia yang tidak diinginkan oleh sang ibu. Nah, biasanya anak-anak yang bisa kita bilang baru gede atau anak-anak yang masih menginjak remaja gitu, anak-anak yang baru dewasa itu akan mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang tidak seharusnya mereka jelajahi atau tidak seharusnya mereka duduki. Nah, yang dimana lingkungan tersebut mereka tidak bisa mengontrol dirinya, bagaimana seharusnya mereka bersosialisasi pada lingkungan tersebut, bagaimana seharusnya mereka bermain di dalam lingkungan tersebut, dan bagaimana seharusnya mereka menanggapi lingkungan tersebut, sehingga timbullah suatu masalah-masalah kecil yang dimana masalah tersebut seharusnya jika yang memang sudah dewasa bisa mereka mengatur atau mengatasi sendiri. Nah, di sini putri yang sedang baru beranjak dewasa atau baru remaja akan dibimbing oleh orang tuanya bagaimana masalah tersebut akan teratasi. Nah, bagaimana jalan keluarnya. Nah, di sini peran ibu sangat penting bagi seorang anak gitu, karena cerminan diri kita itu ya sebagian dari ibu kita gitu, karena bagaimana sikap kita ya turunan dari ibu kita. Nah, jenis yang selanjutnya yaitu berbicara meyakinkan. Nah, berbicara yang meyakinkan ini bertujuan meyakinkan pendengarnya dengan suasana yang bersifat serius, mencekam dan menegangkan. Nah, contohnya itu pidato petugas KBN yaitu keluarga berencana. Nah, yang dimana keluarga tersebut sangat menentang atau tidak ingin mengikuti yang namanya KBN atau keluarga berencana. Nah, di sini tugas para petugas keluarga berencana dituntut untuk meyakinkan sebagaimana mereka seharusnya mengikuti aturan atau program pemerintah yaitu keluarga berencana. Nah, apalagi mereka yang seperti yang tidak acuh atau gimana ke depannya, mereka harus bisa meyakinkan atau merubah mindset para masyarakat tersebut. Yang pertamanya mindsetnya mungkin banyak anak banyak rezeki, akan tetapi diubah menjadi 2 anak lebih baik. Nah, di sini petugas keluarga berencana itu harus betul-betul menunjukkan sikap bagaimana cara mereka meyakinkan atau bagaimana cara memang apa yang mereka jelaskan dan apa yang mereka berikan itulah yang terbaik. Berusaha mereka meyakinkan bagaimana sih jika tidak mengikuti program pemerintah atau jika tidak mengikuti yang namanya keluarga berencana itu. Nah, mereka tuh harus bisa meyakinkan bagaimana risikonya ke depan dan bagaimana dampak atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, salah satu contohnya yaitu juga seperti pidato ketua pemimpin partai atau pidato ketua pemimpin partai yang di sebuah daerah, akan tetapi partai mereka di daerah tersebut tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, yang dimana tugas mereka itu harus meyakinkan masyarakat tersebut bahwasannya partai mereka atau paslon yang akan mereka naikkan itu memang betul-betul unggul atau memang betul-betul layak untuk dimenangkan, atau memang betul-betul mereka lah yang seharusnya menang dan mereka lah yang bisa menjamin kehidupan masyarakat sekitar itu akan maju atau selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama ada berbicara satu arah.
Nah, yang dimana keterampilan berbicara satu arah yaitu menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan mengungkapkan buah pikiran dan gagasan kepada sang pendengar tanpa terjadinya proses timbal balik atau tanpa terjadinya interaksi timbal balik terhadap sang pembicara dan sang pendengar, yaitu contohnya seperti pidato. Nah, yang dimana pidato tersebut hanya sang pembicara yang mengutarakan bagaimana gagasannya yang akan disampaikan dan bagaimana mereka meyakinkan atau bagaimana cara mereka berbicara di depan. Yang selanjutnya yaitu khutbah. Nah, yang dimana khutbah hanya menyampaikan gagasan apa yang ingin mereka sampaikan dan sang pendengar itu hanya mengkonsumsi apa yang mereka sampaikan tanpa adanya terjadi interaksi timbal balik atau tanpa adanya kata-kata sambutan atau kata-kata saut menyaut gitu. Nah, yang selanjutnya ada pembicara dua arah, yang dimana sang pembicara mendapatkan respon atau mendapatkan timbal balik interaksi antara sang pembicara dan sang pendengar. Nah, yang di sini menimbulkan interaksi antara yang satu dan yang lainnya, sehingga sang pihak satu dan sang pihak yang lainnya itu mempunyai pemikiran atau berpikir aktif, dan sehingga mereka bisa bertukar pikiran atau bahkan memberi saran kepada sang pembicara atau sang pendengar. Nah, lanjut kita akan memasuki bagian yang selanjutnya, yaitu metode berbicara, yang dimana di sini ada metode serta merata. Metode ini biasanya digunakan oleh Nah, yang selanjutnya yaitu metode serta merata, yang dimana metode ini biasa digunakan oleh seseorang yang secara serta merata atau secara tiba-tiba diminta untuk berbicara di muka umum atau di muka orang ramai. Nah, yang selanjutnya yaitu metode menghafal. Metode menghafal ini yaitu salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya di depan orang ramai atau di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat dan kekayaan materi yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep dasar dari berbicara. Nah, yang pertama yaitu berbicara dan menyimak adalah kedua kegiatan resipok. Nah, yang pertama yaitu berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan Nah, yang pertama yaitu berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. Nah, yang pertama yaitu berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan berbeda namun berkaitan dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ada kegiatan dan satu sisi yang satu sisi ditempati dengan kegiatan menyimak. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Nah, berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan lingkungan. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, beradaptasi, dan mempelajari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Nah, melalui berbicara yang kreatif, manusia melakukan tidak hanya sekedar menyatakan ide, tetapi juga mengapresiasikan atau mempresentasikan kepribadian. Tidak hanya dia menggunakan pesona, ucapan dalam menyatakan apa yang ia katakan, tetapi juga dia menyatakan murni, fasih, ceria, spontan, dan bergantung pada sang pembicara lah, apakah sang pembicara mampu menjadikan pembicaraan tersebut sebagai komunikasi lisan. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya.
Yang pertama ada hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan menyampaikan informasi, sedangkan menyimak yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi apa yang sedang didengar, atau kegiatan berbicara selalu disertai dengan kegiatan menyimak. Demikianlah pula kegiatan menyimak selalu didahului dengan kegiatan pembicaraan. Nah, melalui kegiatan menyimak kita mengenal ucapan kata, struktur kata, dan struktur kalimat. Yang selanjutnya adalah hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis untuk menyampaikan informasi hanya saja bentuknya berbeda. Berbicara menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menulis menyampaikan informasi secara tulisan. Nah, kemampuan tersebut dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Dengan menulis lebih dahulu apakah yang harus ia sampaikan, sehingga ia mudah membicarakan atau menyampaikannya di kemudian, atau bagaimana nanti ia akan menyampaikan dikemukakan umum. Hubungan berbicara dengan membaca. Nah, keterampilan membaca sangatlah mendukung keterampilan seorang dalam berbicara. Semakin banyak seorang membaca, semakin banyak pula informasi yang dia dapat, semakin mudah pula ia berbicara di muka umum, semakin luas pula wawasan atau informasi yang akan dikuasai oleh sang pembicara. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara berbicara dengan baik dan benar. Yang pertama ialah awali dengan kalimat pembuka. Yang kedua, menatap lawan berbicara. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang sopan. Yang ketiga ialah menggunakan kalimat yang sopan. Yang keempat ialah menciptakan situasi yang santai. Yang kelima yaitu hilangkan perasaan gugup. Yang keenam yaitu usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh yaitu menggunakan intonasi yang jelas. Yang kedelapan ialah jangan menggunakan nada yang tinggi. Yang kesembilan ialah jangan memotong pembicaraan. Yang kesepuluh ialah memberikan salam penutup. Nah, demikianlah pembahasan atau penyampaian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.